Oke, kita lanjutkan. Sejauh ini kita sudah membahas sebuah deret Fourier dengan periodenya itu adalah 2pi. Oke. Nah, misal kita punya fungsi seperti ini. Jadi periode itu tidak mesti selalu 2pi. Ini misalnya di sini minus L, 1 L, 2L, 3L, dan seterusnya. Ini kita punya fungsi seperti ini. Fungsi seperti ini. Nah, fungsi ini periodenya adalah 2L. Oke, atau bisa dituliskan fx sama dengan 0 lebih kecil x daripada L, dan nilainya 1 untuk L lebih kecil x dibanding 2L. Nah, caranya bagaimana? Nah, semua batas integral ini sama saja 2pi minus pi sampai pi. Ini bisa dirubah menjadi, kalau periodenya 2L berarti 1/2L. Ini batasnya 0 sampai 2L, atau bisa juga batasnya minus L sampai L. Oke. Jadi interval lain itu sama saja, cuma dibedakan koefisiennya. Nah, ada lagi satu hal penting di dalam menyelesaikan deret Fourier. Ada fungsi yang kita kenal dengan fungsi genap. Ini fungsi genap, ini fungsi ganjil. Oke. Kalau fungsi genap itu f minus x sama dengan fx. Contohnya ini. Oke, ini sama dengan ini. Oke, jadi nilai fungsi negatif x yang ini sama dengan fungsi positif x. Nah, kalau ini fungsi ganjil, f minus x itu sama dengan minus fx. Oke, jadi minus fx. Fungsi genap itu adalah cos, fungsi ganjil sin. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya fx-nya 0, ganjil, fungsinya jika fx-nya ganjil, maka an-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian bn-nya ini bisa jadi 2. Jadi kalau misalnya fungsinya genap, ini misalnya batas integralnya dari minus pi sampai pi, ini bisa dirubah menjadi 2 kali, tapi batas integralnya 0 sampai pi. Jadi kalau kita ambil dari sini 0 sampai pi, yang ini kan
yang ini kan sama dengan yang ini, sehingga ini bisa 2 0 sampai pi. Nah, sehingga kita kalikan 2, ini jadi 2 tadi di sini 2 seper 2L dikali 2 integral 0 sampai pi fx sin n px per L, okay, dx. Kemudian kalau fx nya genap, ini bn nya sama dengan 0, an nya ini 2 nya habis, berarti ini bisa kita sama seper L, ini 0 sampai L, 0 sampai L fx cos n px per L dx. Oke, jadi apa? Anda cek kembali di catatan kuliah yang saya kirim, penjelasannya di sana lengkap. Jadi ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Silakan lihat contoh soalnya di sana. Nah, menarik tadi kalau batas integralnya seperti ini. Oke, jadi kalau interval lain itu bisa kita ganti integralnya menjadi seperti itu. Nah, misal kita punya sebuah fungsi seperti ini, jadi dia fungsi seperti ini. Misal kita punya fungsi seperti ini. Fungsinya berbentuk seperti ini. Kemudian jadi fungsinya fx nya ini sama dengan 1 untuk minus 1 x 1 dan 0 jika nilai mutlak x lebih besar daripada 1. Oke. Jadi dia cuma ada nilai fungsinya seperti ini. Nah, fungsi seperti ini bukan fungsi periodik, tetapi fungsi ini bisa kita uraikan dalam bisa kita dekati dengan menganggap periodenya itu dari tak berhingga sampai minus tak berhingga sampai tak berhingga, sehingga kita punya, kalau kita tadi punya fx, ini kita ambil yang bentuk kompleks tak berhingga minus cn pangkat minus i n p x per L, ini kalau yang periodenya L, dengan cn sama dengan seper 2L integral minus L sampai L fx pangkat minus i n p x per L dx. Nah, sekarang kalau periodenya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, nah ini kita sebut dengan transform Fourier. Oke. Jadi transform Fourier ini untuk fungsi yang tidak periodik,
tapi periodenya bisa kita dekati dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Ini kita fx, ini kita ganti dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Ini G alpha, ini E pangkat I alpha X D alpha dengan G alpha sama dengan 1/2 pi integral minus tak berhingga sampai tak berhingga fx E I alpha X dx. Nah, kedua fungsi ini kita sebut dengan pasangan transform Fourier. G alpha ini biasa kita sebut Fourier transform Fourier ya dari fx. Nah, sebagai contoh kita kembali ke yang tadi di sini. Kembali di sini. Nah, ini kita dengan mudah G alfanya sama dengan 1/2 pi integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga fx E minus I alpha X dx. Oke. Ini bisa kita tulis 1/2 pi dari minus tak berhingga, ini minus tak berhingga sampai minus 1 itu nilainya 0, dx 0. Saya tulis seperti ini saja supaya dan lebih. Ini coba perhatikan dari minus tak berhingga di sini. Dari sini minus tak berhingga sampai sini minus 1. Ini sama dengan 0. Dari 1 sampai tak berhingga itu juga sama dengan 0. Jadi dari minus tak berhingga sampai 1 sampai minus 1 nilainya 0, dan dari 1 sampai tak berhingga ini juga nilainya 0. Sehingga kita punya integral 1/2 pi yang ada integralnya sekarang hanya minus 1 sampai 1, fx nya sama dengan 1, ini E I alpha X dx. Kalau kita selesaikan 1/2 pi E minus I alpha X I alpha, ini batas integralnya minus 1 sampai 1 sama dengan 1/pi alpha, ini 2 ini di sini, E minus I alpha dikurang E I alpha, ini sama dengan ini minus di sini, sama dengan sin alpha per pi alpha. Oke. Sehingga fx sama dengan integral minus berhingga sampai tak berhingga G alpha berarti sin alpha pi alpha E I alpha X.
Ini bisa ditulis, ini bisa ditulis menjadi seperti ini, seperti integral minus tabel hingga sampai tabel hingga sin alfa cos alfa x per alfa. Bisa ditulis seperti integral minus tabel hingga sampai tabel hingga sin alfa per alfa cos alfa x ditambah i sin alfa x dx. Kita tahu bahwa sin itu fungsi ganjil, ini fungsi genap, ini fungsi ganjil. Oke. Sehingga ini fungsi ganjil, ini fungsi genap. Oke. Nah, fungsi yang ini, fungsi ganjil ini merupakan fungsi yang ini. Kalau sin alfa saja itu adalah fungsi ganjil, kalau sin alfa per alfa ini adalah fungsi genap. Oke. Genap dikali dengan fungsi genap itu fungsi genap. Fungsi genap dikali dengan fungsi ganjil itu merupakan fungsi ganjil. Nah, kalau batas integralnya simetri seperti ini, yang fungsi ganjil itu sama dengan 0. Oke, saya sudah jelaskan tadi, kalau dari minus pi sampai pi, kalau dia fungsi ganjil itu sama dengan 0, kalau dia fungsi genap dia dikali 2. Sehingga ini 2 per pi integral 0 sampai pi sin alfa cos alfa per alfa x d alfa. Ini d alfa, sorry. Nah, kalau ini kita selesaikan, jadinya ini fx ini integral, kita bisa tulis integral 0 sampai pi sin x cos alfa x per alfa d alfa. Ini pindah ke sini jadi pi per 2 fx. Nah, fx itu tadi sama dengan ini tadi ini, sehingga ini sama dengan pi per 2 untuk nilai mutlak x lebih kecil daripada 1 dan 0,
untuk nilai mutlak X lebih besar daripada 1. Dan untuk sama dengan pi per 4 kalau nilai mutlak X sama dengan 1. Oke. Jadi kalau 1. Oke, jadi ini saya lagi aplikasi dari direct transform Fourier untuk jadi fx ini merupakan sebuah fungsi non periodik, tetapi dengan transform Fourier kita bisa dekati dengan periode dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Sedang fx bisa kita nyatakan dalam fungsi ini, atau lebih sederhana ini fx. Ini adalah Fourier fx dengan menggunakan Fourier transform. Oke, saya kira sampai di sini untuk kuliah kita direct Fourier. Kuisnya materinya khusus tentang direct Fourier. Dan saya ingatkan kembali kuis untuk ini kuis 4 ya, materi direct Fourier. Ini kita laksanakan di jadwal UAS-nya. Oke. Jadwal UAS-nya. Nah, saya ingatkan kembali, Anda lengkapi tugasnya yang belum lengkap. Nanti saya kirimkan juga materi tentang catatan kuliah tentang direct Fourier, itu bisa menjadi bahan tambahan belajar Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.